Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobatku sekalian. Selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, dalam video kali ini saya kembali akan melanjutkan pembahasan contoh-contoh soal tentang moderasi beragama, khusus untuk submateri toleransi. Jadi, kalau pada video saya sebelumnya saya membahas materi komitmen kebangsaan, nah kali ini saya akan bahas materi toleransi. Jadi bagi teman-teman yang sedang mencari referensi pembelajaran moderasi beragama khusus untuk materi toleransi, maka silakan menyimak apa yang akan saya sampaikan dalam video ini. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit manfaat buat teman-teman sekalian. Tapi sebelum kita membahas contoh-contoh soal, tentu ada hal-hal penting yang harus teman-teman pahami terkait dengan toleransi. Yang pertama, teman-teman harus memahami bahwasanya toleransi ini merupakan bagian penting dari moderasi beragama. Ya, ia diartikan sebagai suatu cara pandang, sikap, dan perilaku keagamaan, yaitu menghormati perbedaan dan memberikan ruang orang lain untuk keyakinan, mengekspresikan keyakinannya, menyampaikan pendapat, serta menghargai kesetaraan dan sedia bekerja sama. Yang kedua, terkait dengan asal kata toleransi. Toleransi itu berasal dari bahasa Inggris tolerance, yang berarti membiarkan. Sedangkan definisi toleransi berdasarkan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwasanya toleransi itu diartikan sebagai sikap toleran, mendiamkan, dan membiarkan. Saya kira tiga hal ini sudah cukup untuk dipahami ya sebagai pengantar sebelum teman-teman masuk pada pembahasan contoh-contoh soal. Tanpa berlama-lama, kita langsung lihat bentuk-bentuk soalnya. Kita mulai dari nomor 16 ya. Kalau nomor 1 sampai 15 itu sudah ada pembahasannya di video yang sebelumnya. Saya akan bacakan untuk teman-teman. Perhatikan baik-baik. Negara Indonesia mengakui adanya 6 agama. Oleh karena itu, sikap toleransi harus selalu kita kedepankan dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya, bentuk sikap toleransi antar umat beragama ini adalah titik-titik. Opsinya kita coba lihat. A. Mendiskusikan ajaran agama dengan umat lain. B. Memberikan kesempatan menjalankan ibadah. C. Melakukan kajian keagamaan bersama. D. Menentukan bentuk ibadah bersama. Untuk soal nomor 16 ini jawabannya sudah pasti adalah B. Ini jawaban yang paling benar ya. B. Memberikan kesempatan menjalankan ibadah ya. Seperti yang teman-teman lihat di sini bahwa ada beberapa upaya dalam mengembangkan sikap toleransi dalam kehidupan beragama. Pertama, melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dengan baik dan benar. Kemudian kedua, menghormati agama yang diyakini orang lain. Tiga, tidak memaksakan keyakinan agama yang dianutnya kepada orang lain. Dan keempat, toleran terhadap pelaksanaan ibadah yang dianut pemeluk agama lain. Kalau misalnya soal seperti ini muncul dalam ujian, saya sangat yakin teman-teman sudah bisa menjawabnya dengan benar. Oke, kita lanjut untuk melihat soal nomor 17. Penerapan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari dapat ditunjukkan melalui perilaku titik-titik. A. Bangga terhadap budaya sendiri secara berlebihan. B. Tertutup dengan hasil kebudayaan suku bangsa lain. C. Saling menghargai perbedaan secara vertikal dan horizontal. D. Berpegang teguh pada pendirian sendiri tanpa melihat kelompok lain. Untuk soal nomor 17 ini saya menjawab C ya, saling menghargai perbedaan secara vertikal dan horizontal. Nah, teman-teman bisa melihat di sini bahwasanya memilih agama itu adalah kehendak sendiri sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Nah, kebebasan memilih agama ini sudah diatur dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal ini memiliki makna bahwa negara menjamin kebebasan warga negaranya untuk menganut dan mengamalkan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Selanjutnya soal nomor 18. Dalam pergaulan antar suku bangsa yang berbeda di Indonesia, bahasa nasional begitu penting peranannya, yaitu titik-titik. A. Menumbuhkan perilaku anti diskriminasi. B. Memperlancar kepentingan masyarakat di dalamnya.
C. Meningkatkan semangat nasionalisme. D. Meningkatkan kesetiakawanan sosial. Untuk soal nomor 18 ini jawaban saya adalah C ya, meningkatkan semangat nasionalisme. Seperti yang kita ketahui bahwasanya bahasa nasional itu memiliki beberapa fungsi. Pertama, pemersatu masyarakat Indonesia. Kedua, sebagai identitas nasional. Tiga, kebangsaan bangsa Indonesia. Dan keempat, alat pemersatu suku budaya di Indonesia. Nah, kalau kita perhatikan secara seksama bahwa semua ini menuju pada upaya untuk meningkatkan semangat nasionalisme ya. Kalau misalnya teman-teman punya jawaban lain, punya opsi lain, silakan teman-teman tuliskan di kolom komentar. Oke, kita lihat lagi soal selanjutnya, soal nomor 19. Persatuan nasional dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat yang memiliki keberagaman tinggi seperti bangsa Indonesia apabila titik-titik. Kita coba lihat opsinya. A. Masyarakat memahami perbedaan sebagai kekayaan bangsa. B. Masyarakat memiliki kebiasaan yang sama. C. Cara berpikir masyarakat harus sama. Dan D. Masyarakat memiliki bahasa yang sama. Untuk pertanyaan nomor 19 ini, jawaban yang paling benar tentu saja adalah A ya, memahami perbedaan sebagai kekayaan bangsa. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya sikap yang ditunjukkan dalam menghadapi kondisi keberagaman itu ada beberapa ya. Pertama, sikap toleran terhadap keberagaman, menghormati agama yang diyakini orang lain, ikut mempelajari kebudayaan daerah lain, tidak memaksakan keyakinan agama yang dianutnya kepada orang lain, serta memahami perbedaan sebagai kekayaan bangsa. Nah, kalau soal-soal seperti ini muncul, ya mudah-mudahan teman-teman sudah bisa menjawabnya dengan benar. Selanjutnya kita akan lihat soal nomor 20, soal terakhir dalam rangkaian pembahasan kita untuk submateri toleransi ya. Saya akan bacakan lagi untuk teman-teman sekalian. Sikap toleransi yang tinggi sudah diajarkan oleh para pendiri bangsa dalam perumusan dasar negara. Penerapan sikap toleransi yang tinggi antar penganut agama ditunjukkan oleh pernyataan titik-titik. A. Aris mempersilahkan temannya yang berbeda agama melaksanakan ibadahnya lebih dahulu. B. Aris mengajak Lisa mempelajari agamanya. C. Hani dan Yudi berangkat pengajian bersama. Dan D. Amir mengajak Rudi pergi ke masjid. Untuk soal nomor 20 ini jawabannya tentu saja A ya. Aris mempersilahkan temannya yang berbeda agama melaksanakan ibadahnya lebih dahulu. Hal ini tentu perlu kita pahami bahwasanya untuk menghindari kesalahpahaman ataupun melahirkan konflik dalam keberagaman budaya, maka perlu mengutamakan sikap saling menghormati dan tidak mengganggu setiap aktivitas termasuk juga tradisi yang dilakukan, tidak mencela serta merendahkan kebudayaan masyarakat lain. Nah, sikap yang ditunjukkan oleh Aris pada soal nomor 20 ini mempersilahkan teman yang berbeda agama melaksanakan ibadah terlebih dahulu yang merupakan sikap mengutamakan atau menghormati agama orang lain. Nah, kalaupun misalnya teman-teman punya opsi lain terhadap soal nomor 20 ini, punya opsi jawaban lain untuk nomor 20 ini, silakan teman-teman tuliskan di kolom komentar. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Pada akhirnya untuk bisa meraih sebuah kesuksesan hanya bisa didapatkan dengan usaha dan doa. Akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya dosen swasta dan terima kasih.